Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hermawadin, mahasiswa dari STKIP Yapis Dompu, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dan saya semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin terkait dengan mata kuliah database. Yang pertama, koneksi.php. Yang kedua, tambah mahasiswa.php, ubah mahasiswa.php, dan yang terakhir, hapus mahasiswa.php. Dan mula-mula saya akan menjelaskan terkait dengan kode-kode koneksi.php yang diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan file koneksi. File koneksi adalah sebagai penghubung atau jembatan antara file-file yang lain, file database ke basis data, yaitu yang pertama, variabel hostname. Localhost adalah kunci ketika kita ingin masuk ke database kita. Terus yang kedua, variabel username. Root, kunci kedua SQL from atau untuk login ke MySQL server. 3. Variabel password, itu kosong. 4. Variabel database akademik A, nama database yang ingin kita akses, ataupun kalian bisa mengganti nama akademiknya. Terus koneksi, perintah membuat koneksi ke MySQL server atau mengakses kunci-kunci di atas. Logika if, mengecek status koneksi. Kalau tanda seru muncul, berarti koneksi gagal. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kode-kode tambah mahasiswa.php. Tetap sama, diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Terkait dengan tambah mahasiswa, yaitu perintah untuk mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan apa belum. Perintah untuk mengecek yaitu perintah post di tabel box. Isi dari tabel box yaitu data yang kita buat di file database kita. Di filenya terdapat nama mahasiswa, alamat, prodi, dan handphone. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 4 nilai, yaitu txt nama mahasiswa, txt alamat, txt prodi, dan txt handphone. Include koneksi.php sebagai jembatan atau menghubungkan ke SQL server, file database yang kita buat. Jika sudah, maka 4 data yang kita tampung akan dikirim ke database dengan perintah SQL inserinto, yaitu values berdasarkan nilai variabel nama, variabel alamat, variabel prodi, dan variabel handphone. Jika sudah, maka perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah kita tambah. If, jika perintah berhasil dieksekusi, perintah echo akan menyampaikan pesan data user berhasil disimpan. Else, sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan perintah data user gagal disimpan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kode-kode ubah mahasiswa.php yang diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include koneksi.php sebagai jembatan atau penghubung ke SQL server.
mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan atau belum. Setelah kita mengecek tombol atau button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 4 nilai, yaitu nama mahasiswa, alamat, prodi, handphone. Setelah itu, data ini ditampung ke variabel baru, yaitu variabel txt nama mahasiswa ke variabel nama mahasiswa, txt alamat ke variabel alamat, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel handphone. Mengganti atau memperbarui data baru pada tabel mahasiswa dan men-setting atau mengubah ulang data txt nama mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt prodi ke variabel prodi, dan txt handphone ke variabel handphone. Dan di mana ID-nya sama dengan ID yang sudah diatur atau ID sesuai ID yang ditetapkan. Setelah itu, kita akan membuat perintah SQL. Kita perintahkan MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang kita buat. Setelah perintah if bertujuan untuk mengecek apabila perintah yang kita eksekusi sudah dieksekusi atau belum. If variabel hasil mengecek hasil. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa berhasil diubah. Else, sebaliknya, jika perintah echo gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menampilkan pesan data mahasiswa gagal diubah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kode-kode hapus mahasiswa.php. Dan tetap sama, diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include koneksi.php, jembatan atau penghubung ke SQL server memanggil ID, kemudian ditampung atau disimpan di variabel sementara. Terus itu menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan nilai ID sama dengan variabel ID. Mengeksekusi perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah dihapus. Jika if perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data berhasil dihapus. L, sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa gagal dihapus. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan 4 poin, yaitu koneksi.php, tambah mahasiswa.php, ubah mahasiswa.php, dan hapus mahasiswa.php. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.